Halo, jumpa lagi bareng gua ya. Hari ini kita akan bahas yang lagi rame minggu ini, yaitu rencana Panpel Arema akan menjamu supporter Persib. Dan yang kedua kita akan bahas tentang FIFA Matchday, yaitu tentang statement PSSI yang bukan nggak mau, ya lebih tepatnya nggak mau make Jakarta International Stadium. Ya udah, kita bahas mulai dari Arema versus Persib dulu. Oke, ini menurut gua pribadi satu hal yang baik. Awal mulanya Panpel Arema ngasih jatah 2000 supporter Persib Bandung untuk away ke Malang. Namun akhirnya setelah kemarin ada perwakilan dari Bobotoh, Viking yang pergi ke Malang, istilahnya gerembukan lah, dan habis itu turun, jadi dari semula 2000 alokasinya jadi tinggal 500. Nah 500 itu pihak Viking mengeluarkan statement bahwa Viking nggak akan away ke Malang dengan pertimbangan yang kuota yang cuma 500 dengan animo Viking yang begitu luar biasanya. Ya kita harus hormati semua itu. Cuma yang jadi catatan gue, ya ini satu hal yang positif dari gue pribadi, bonek mania. Ya mudah-mudahan kalau emang benar-benar bisa terwujud dan terjadi, semuanya supporter seluruh Indonesia tanpa terkecuali bonek juga bisa away ke Malang. Itu harapan pribadi gue sih. Dan ya gue orang yang paling gimana ya, orang yang paling setuju semuanya itu damai. Ya rivalitas itu memang penting, cuma rivalitas ya rivalitas, sekedar 90 menit gak harus menghilangkan nyawa. Sudah cukup terakhir kita kemarin Aditya Eka Putranda dari BCS kemarin, udah itu cukup yang terakhir kalinya. Saya berharap begitu. Soalnya ya tahu sendiri kita problematika semua supporter Indonesia. Sebenarnya musuhnya cuma satu, provokator. Udah itu. Ada yang udah rame di media massa, biru timur dengan biru barat akan bertemu. Ya mudah-mudahan bisa terwujud, bisa terjadi. Bobotoh Persib fans yang away ke Malang, hati-hati. Selamat sampai tujuan. Berangkat selamat, pulang selamat. Begitu juga Aremania, jadi tuan rumah yang baik. Tunjukin kalau emang perdamaian itu emang bisa terwujud. Terlepas dari di medsos ada yang pro dan kontra, ya pro kontra itu wajar. Cuma yang kontra saya pikir ya harus lebih dewasa lah. Biarkan semuanya mengalir. Karena sejatinya ya kita semua saudara, se-Indonesia saudara. Yang ya sempat saya lihat di medsos ada, kalau nggak salah kalimatnya begini: Persib, Persija, Arema, kita saudara, jangan ada sengkuni di antara kita. Nah maksudnya kan saya tahu itu sengkuninya siapa yang dimaksud. Cuma orang-orang yang kayak gini nih yang harus dibasmi. Jangan dikasih panggung orang-orang yang tolol kayak gini, yang nggak bisa wujudin damai buat semua supporter. Orang-orang yang kayak gini yang harus dibuka akalnya, biar ya lo mikir gak sih, udah terlalu banyak di Indonesia ini orang yang mati konyol akibat sepak bola. Ayolah, jangan selalu menjadikan tumbal bagi sepak bola kita. Sudahi.
sudahi ya yang perseteruan yang sudah berabad-abad ini. Ya semuanya kan biarkan mengalir, kita nggak bisa memaksakan untuk damai sesegera mungkin. Ya semuanya tergantung pribadi kita masing-masing juga. Yang kitanya yang penting nggak usah sok-sokan, nggak usah pamer ini itu, nantang ini itu. Ya ibaratnya ya saling mawas diri lah, gimana baiknya buat kedepannya. Begitulah kira-kira. Mudah-mudahan juga terwujud. Maksudnya terwujud ya, kita tahu beberapa tahun kemarin Bonek dan Jackmania juga ada agenda perdamaian. Waktu itu di Bantul, kalau nggak salah tahun 2018-2019. Meskipun saya nggak berangkat, ya saya dulu termasuk orang yang ya setuju sih. Cuma kenapa kejadiannya kayak gitu, gua nggak tahu dah. Ada apa, ada yang jelas pasti ada provokator sih. Soalnya gua dulu nggak berangkat, jujur nggak berangkat. Padahal itu dulu di Malioboro udah ada Bonek dan Jejek sama-sama. Ya kenapa pas di stadion Bantul terjadi chaos dan akhirnya ditunda. Ya itu sih yang masih menjadi PR. Provokator yang jelas. Ya kita semua tahu lah provokator itu nggak bagus, termasuk ya media kita. Ya mudah-mudahan semuanya dapat terwujud dan semuanya dapat mengalir. Jackmania pun kemarin ada keluar statement kalau ya nggak masalah selagi itu baik, jalanin aja. Begitu saya kira. Ya udah kita langsung ke PSSI yang nggak mau pakai JIS dengan berbagai alasan lah. Menurut saya pribadi ya emang konyol sih, emang konyol banget di PSSI. Ya termasuk ketuanya. Ya nggak usah pakai alasan dengan ntar takut ditegur FIFA lah, ini itulah, nggak layak. Maksudnya gimana? JIS itu dibangun, sebelum dibangun pun saya dengar sendiri kok dari Pak Anies yang waktu itu podcast bareng Pak Dahlan Iskan. Semuanya dari awal nyampe akhir itu semuanya standar FIFA. Jadi konsultasi dulu gimana bagusnya standarnya FIFA, dan semuanya pure standar FIFA. Terlepas dari kemarin yang apa itu pagar pembatas yang roboh, ya itu kesalahan konstruksi sih saya kira. Cuma ya begitulah ketua kita yang terhormat. Ada yang nyeletuk di Twitter bilang, gak usah banyakan alasan katanya. Bilang aja kalau saya mau nyagup di Jabar, jadi timnas harus main di Jabar. Begitu kan kira-kira. Konyol. Ya rame sih di Twitter dengan ketololan PSSI yang makin hari makin tolol. Sumpah. Ya menurut saya pribadi emang konyol. Masa JIS dibandingin dengan Pakansari yang ya kemarin kita tahu waktu perandingan Rans versus PSM juga kan genangannya yang kayak gitu. Ya meskipun saya pribadi milih Pakansari yang deket, cuma ya konyol aja sih yang kayak gitu. Menurut kalian gimana sih? PSSI bener-bener tolol apa emang gimana? Bolehlah komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian. Besok kita akan bahas Persebaya. Gue nggak mau bahas Persebaya hari ini karena besok kita akan lihat Persebaya akan menang apa enggak lawan PSM. Ya susah sih buat menang. Ya udahlah. Terima kasih udah lihat, udah tonton. Bye.